hanya Yesus. Lewat itulah kita dapat pengampunan. Lewat itu kita bisa kembali. Jadi makin kita mempelajari Alkitab, makin kita melihat fokusnya, gambarnya makin jelas. Yesus. Tidak ada yang lain. Selamat datang di channel saya ini, Iwayan Naryo Channel. Saya kembali menyampaikan khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni yang disampaikan pada tanggal 7 Maret 2021, yaitu tentang pohon kehidupan, yaitu bagian C, seri C. Pada bagian seri B, saya mengatakan bahwa beliau berkhotbah tanggal 14 Maret, tetapi itu adalah seri B untuk tanggal 7 Maret 2021. Dan saat ini judulnya Pohon Kehidupan seri C, masih disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Roni. Silakan menyimak, selamat mendengarkan, Tuhan pasti memberkati. Di sini dulu. Kain, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ayat 16. Lalu Kain, coba, pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod di sebelah apa? Ini bukan posisi, bukan bicara geografis. Berarti sebelah timur adalah lambang orang dihalau oleh Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Coba, selanjutnya nanti terus kisah ini sampai puncaknya pada Babel. Tidak ada yang mau datang kembali. Malahan menjauh. Itulah manusia. Tidak ada yang berbalik kembali. Coba, nungguin saja di bawah pohon itu, pohon kehidupan itu. Siapa tahu kemurahan Tuhan akan terbuka. Tidak ada. Tidak ada. Manusia punya minat untuk kembali pada Tuhan. Manusia mencari Tuhan. Tidak ada. Yang dicari Tuhan buatannya. Yang dipercayai Tuhan buatannya. Buatan manusia. Bukan dari Tuhan itu sendiri. Betullah kata Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 11. Roma 3 ayat yang ke-11. Kita lihat bersama-sama. Kenapa statement ini berkata demikian? Tidak seorang pun yang berakal budi. Tolong sambung. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Karena menjauh. Kain menjauh. Turunannya menjauh, sampai Nimrod juga menjauh, mendirikan kota sendiri, imperium sendiri, otoritas sendiri, kebangsaannya sendiri, budayanya sendiri, keluarganya sendiri. Kota itu yang didirikan lambang menentang Tuhan, itulah sampai pada Babel. Makanya kita bakal mengerti kenapa Abraham disuruh keluar meninggalkan kotanya, keluarganya. Kenapa? Kenapa Tuhan berbicara nanti kamu akan masuk kota Yerusalem baru, tandingan dari kota-kota buatan manusia itu. Kita lihat Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bisa dilihat? Ya.
Yohanes 15 ayat yang ke-16. Coba. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Benar kan statementnya? Tidak ada manusia yang mencari Tuhan. Aku yang memilih kamu, aku yang mencari kamu. Karena makin menjauh. Tapi bawa-bawa nama Tuhan. Mengklaim, menyeret nama Tuhan berpihak kepada dia, tapi makin jauh jalannya. Karena dia tidak tahu jalan pulang. Makanya Tuhan memberikan jalan. Yesus berkata, akulah jalan. Nanti kerangkanya kita mengerti semua dalam perjanjian baru. Setelah kita melihat dasar yang betul dalam prinsip perjanjian lama. Simbol-simbol ini akan makin jelas. Tidak ada yang bisa datang kepada Tuhan. Tidak seorang pun. Yesus berkata seperti itu. Coba lihat Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Kita lihat dulu. Sebab anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sudah pergi ke negeri yang jauh. Makanya ketika mendengar kisah semua dari perjanjian baru, kita makin terbuka. Oh, ada sejarah awal, ada sejarah purbakalanya. Dan terakhir dari bacaan ini, Wahyu 22 ayat 14. Wahyu 22 ayat yang ke-14. Wahyu 22 ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh apa? Hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Hanya Yesuslah jalan kembali kepada Tuhan. Hanya Yesuslah yang menebus dosa pohon pengetahuan, dan hanya Yesuslah yang bisa membawa kita kepada pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu kalau dimakan buahnya apa tadi? Dia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya belajar Alkitab jangan main comot ayat. Dia rangkaian mutiara yang tidak bisa dipisahkan satu-satu. Kalau diambil satu, dia akan terurai semua dan akan hilang. Tapi kalau melihat rangkaiannya terus-menerus, kita akan dikuatkan bahwa sejarah keselamatan Tuhan itu luar biasa. Dari situ kita lihat, padahal pengarang kitab, penulis kitab Kejadian dengan penulis kitab Wahyu beda orang kan? Beda zaman kan? Itulah yang ingin dibuat olehnya. Karena itu bisa dimengerti kenapa ayat 31 berbicara dengan jelas. Mari kita lihat ayat 31 dari bacaan kita. Dialah Yesus yang telah ditinggikan oleh Tuhan dengan tangan kanannya menjadi apa? Perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat menerima pengampunan. Di lain kesempatan saya akan berbicara bagaimana ketika dia membangun
imperiumnya sendiri, kota-kotanya sendiri, membangun agamanya sendiri, bangsanya sendiri. Setelah itu, setelah pasal-pasal ini, maka muncul ada silsilah sampai pasal 11. Kejadian pasal 1 sampai pasal 11. Semua meninggalkan Tuhan. Semua menjauh dari pohon kehidupan. Bahkan tersesat dan tidak tahu lagi jalan pulang. Maka ada yang mencari untuk pulang. Hanya satu. Jadi jangan terkecoh dengan agama dunia, agama buatan manusia. Jangan terkecoh dengan ajaran-ajaran dunia, ajaran-ajaran manusia. Kita hanya berpegang satu pribadi, Yesus namanya. Amin. Inilah penting. Karena itu Rasul tidak peduli dengan kesengsaraan, penderitaan, bahkan kematian, aniaya. Dia tidak peduli karena dia tahu hanya itu jalan beroleh pohon kehidupan. Di situ letaknya. Hanya Yesus. Lewat itulah kita dapat pengampunan. Lewat itu kita bisa kembali. Jadi makin kita mempelajari Alkitab, makin kita melihat fokusnya, gambarnya makin jelas. Yesus. Tidak ada yang lain. Dan tidak ada yang bisa sama dengan dia. Tidak ada seorang pun kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada turunannya. Tidak ada duplikatnya. Tidak ada kemudian baru datang. Tidak. Hanya Yesus. Jadi kalau orang mulai bergeser dari ajaran ini, berarti dia sudah masuk kepada ajaran manusia, agama dunia. Karena itu kita harus berhati-hati. Jadi kembali kepada Alkitab bukan sekedar membaca. Mendengar orang lain juga berkhotbah tentang Alkitab. Tapi apa betul dia memberitakan firman yang ada dalam Alkitab itu? Apakah dia sedang bercerita tentang pikiran-pikirannya? Dari kita bisa melihat bersama-sama. Karenanya, inilah bulan-bulan yang kita diingatkan kembali. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhan. Sedikit, karena inilah karunia Tuhan. Dari pasal 1 sampai pasal 11, tiba-tiba ada celah, cerita yang menyela, kisah Nuh. Diawali dengan kata-kata Nuh mendapat apa? Kasih karunia. Keselamatan itu hanya semata-mata kasih karunia. Jangan lupa. Tidak ada rumus lain, tidak ada syarat lain, tidak ada metode lain. Kasih karunia. Dari sejarah purbakala ini, dari pasal 7 sampai pasal 11, tiba-tiba di akhir pasal 7 sampai pasal 8, pasal 9 berbicara tentang kisah Nuh. Hanya kata kuncinya, Nuh mendapat kasih karunia. Hanya kasih karunia. Saya ingatkan kembali. Jemaat pernah membaca tentang persembahan Kain dan Habil? Persembahan siapa yang diterima? Habil. Apa yang salah dengan Kain?
Banyak orang ingin menafsirkan. Hati-hati, ini tafsir minimalis. Tidak dalam kerangka besar Alkitab. Oh, karena Kain membawa hasil pertanian, sedangkan Habil membawa domba korban. Agak mirip, hampir sama, seperti memberkati, tapi bukan itu maksudnya. Apa dalam kisah ini? Makanya perhatikan teguran Tuhan kepada Kain, mengapa panas hatimu? Artinya, Tuhan berhak memilih, hak-haknya Tuhan. Siapa yang mau diterima, siapa yang mau ditolak. Tuhan menunjukkan kedaulatannya. Tuhan menunjukkan kedaulatannya. Jadi jika hatimu bisa percaya, Yesus itu, meskipun engkau dihantamin pengakuanmu sana dan sini, yang tidak percaya dia, tapi engkau tetap kukuh dan percaya, itu karena Tuhan memilihmu. Itu kasih karunia. Bersyukurlah untuk itu. Amin. Ya. Pengetahuan ibadah agamamu kalah dengan orang lain. Kenapa kalah? Karena itu agama dunia, agama manusia yang berdekatan dengan pengetahuan, yada, mengetahui, tahu, pengetahuan, kata yang sama dari kata yada. Kata ini merusak terus. Kalau saudara perhatikan, menurut ahli Alkitab yang saya baca, ada 1000 kali kata ini dalam Alkitab. Mengetahui, tahu, mengetahui, tahu. Dan itu selalu menjebak manusia. Kan begitu juga kita. Kita ingin mengetahui. Diri kita tidak ingin diketahui. Dapur orang ingin kita tahu, rezeki orang ingin kita tahu, semuanya kita ingin tahu. Kata anak sekarang itu kepo. Seringkali kita terjebak itu. Kalau ada apa-apa saja, Mbah Google lebih daripada Alkitab kan? Bahkan dokter sudah ditinggalkan, apoteker sudah ditinggalkan, enggak, tanya aja Google itu. Dan saudara percaya sepenuhnya. Tidak ada kemungkinan kesalahan. Bukankah manusia tempatnya salah? Tapi itulah manusia. Tapi kita bersyukur. Pohon yang tidak bisa dimasuki, pohon kehidupan, telah ditebus oleh Kristus. Pohon ara, daunnya yang dicemat, telah ditebus oleh Kristus. Kata yang sama dengan sene. Semak, semak belukar duri. Bukankah mahkota Kristus itu adalah duri? Untuk beroleh mahkota kekal. Dia tanggung, dia ambil alih. Tapi bersyukur. Sekali lagi, karena kita punya penyelamat, penebus dosa kita. Katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Roni. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan memberkati. Shalom.